Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wal ali amma ba'd. Kali ini insyaallah kita akan menceritakan tentang bagaimana bentuk daripada kursi tahta kerajaan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam beliau tatkala ingin memutuskan satu perkara, maka dia menginginkan agar orang-orang yang berbuat zalim takut dan mengakui kesalahannya, dan orang-orang yang bersaksi juga agar tidak berbohong karena merasa takut. Akhirnya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, yang kita ketahui bahwasanya daripada mukjizat beliau bisa menundukkan jin, syaitan, binatang, angin dan lain sebagainya di bawah kekuasaan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kemudian Nabi Allah Sulaiman alaihissalam memanggil beberapa jin, bangsa jin dan juga syaitan-syaitan untuk membuat tahta untuk Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, tempat beliau duduk guna menghakimi sesuatu masalah. Akhirnya rombongan jin dan syaitan ini mereka bekerja untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh Nabi Allah Sulaiman dan diperintahkan oleh Nabi Allah Sulaiman, membuat satu singgasana yang indah. Kemudian mereka membuat singgasana tersebut dari gading-gadingnya gajah, dan mereka menghiasinya dengan permata-permata dari permata, kemudian dari batu-batu yang mulia, kemudian daripada mutiara, dari batu zabarjud, dari zamrud dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga menutupi atau memayungi tahta tersebut dengan pohon-pohon seperti pohon anggur dan lain sebagainya. Kemudian di sisi daripada singgasana tersebut terdapat 4 pohon korma yang terbuat daripada emas, dan ranting-rantingnya terbuat daripada perak. Di atas kedua pohon korma tersebut, yang satu ada 2 burung nasar, dan yang satunya ada 2 burung merak. Ya, ada 2 burung merak. Dan kedua burung nasar itu terbuat daripada emas, dan juga patung burung yang patung burung merak itu terbuat juga dari emas. Dan di atas kepala daripada burung-burung tersebut ada satu tiang yang terbuat daripada batu zamrud yang hijau gemerlap, dan di atasnya ada 2 patung singa yang terbuat daripada emas, dan di bawah singa tersebut terdapat 2 batu besar yang terbuat daripada
emas juga, untuk bisa atau agar bisa kursi itu bisa berputar. Jadi diberikan batu agar bisa berputar itu singgasana. Wa idza sa'ida Sulaiman ala darajatis sufla, tatkala dan apabila Nabi Allah Sulaiman melangkah di satu tangga daripada singgasananya, maka singgasana itu berputar seperti berputarnya roha. Roha ini tempat orang dulu ya menggiling gandum menggunakan keledai. Jadi keledai itu berputar, kemudian si batu ini diisi gandum, kemudian diikatkan ke keledai, dan keledainya berputar agar batu itu menjadi agar gandum itu menjadi halus. Ya, itu namanya roha. Kemudian setiap Nabi Sulaiman naik daripada tangga pertama, kemudian anak tangga yang kedua, anak tangga yang ketiga, begitu. Jadi memutar itu singgasana, ya. Kemudian tatkala sudah di puncak, Nabi Allah Sulaiman berada di puncak daripada tangga tersebut, maka kedua patung singa itu melebarkan tangannya atau kaki depannya dan memukulkan ekornya ke tanah. Wa kadza kulli darajah. Fa idza wasala ila al-ulya, dan apabila sampai ke atas, maka burung-burung nasar yang ada di atas daripada singgasana tersebut meletakkan mahkota di atas kepala Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, kemudian menyemburkan minyak misik dan minyak ambar. Dan setelah Nabi Sulaiman duduk di singgasananya tersebut, kemudian ada burung merpati, patung burung merpati yang memberikan kepada Nabi Sulaiman kitab Zabur, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ayah beliau Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, untuk memberikan keadilan dan menghukumi apabila ada sesuatu hal perkara yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian apabila datang seorang saksi untuk mengutarakan kesaksiannya, maka kursi itu berputar menghadap si saksi tersebut sampai si saksi itu tidak bisa berbohong karena merasa takut dengan haibah, dengan kewibawaan singgasana Nabi Allah Sulaiman alaihi salam tersebut. Kemudian burung nasar dan juga patung burung nasar dan juga patung singa dan juga patung burung merak tersebut akan menghadap kepada saksi tersebut sehingga mereka merasa ketakutan dan tidak berucap kecuali kebenaran. Tatkala Nabi Allah Sulaiman wafat, maka singgasana atau tahta tersebut diambil oleh Bukhtanasar, seorang raja Babilonia yang mana dia menguasai negeri daripada Nabi Sulaiman. Kemudian dirampaslah singgasana tersebut. Tatkala Bukhtanasar naik ke tangga pertama daripada singgasana tersebut, apa yang terjadi? Kedua singa yang ada di samping atau di sisi singgasana Nabi Allah Sulaiman, patung singa tersebut mencakar daripada kaki Bukhtanasar, ya, betis dan kaki Bukhtanasar, sampai dia sakit, sehingga sakitnya berkelanjutan sampai dia itu
meninggal, ya, karena tidak bisa menguasai singgasana Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kemudian begitu meninggal si Bukhtanasar, raja Babilonia ini, ya, Babilonia diserang oleh Persia yang dipimpin oleh Raja Karras bin Saddas. Ya. Tatkala Karras bin Saddas menguasai Babilonia, maka singgasana Nabi Sulaiman yang dibawa oleh Bukhtanasar ke negeri Babilonia dikembalikan lagi ke Yerusalem, ke tempat asalnya, yaitu Palestina atau negeri Syam pada waktu itu. Dikembalikan oleh Karras bin Saddas, seorang raja Persia yang menguasai Babilonia, dan dia mengembalikan singgasana Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ke tempat semulanya, yaitu di Baitul Maqdis di Palestina. Dan semenjak itu tidak ada seorang pun daripada raja-raja yang bisa menaiki tahta dan singgasananya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, sampai singgasana tersebut disimpan di Baitul Maqdis, kemudian ditutupi dengan batu yang besar, kemudian subhanallah, ternyata singgasana itu ya menghilang. Sampai sekarang tidak ada yang tahu tentang kabar berita daripada singgasana tersebut, ya, kemana perginya singgasana Nabi Allah Sulaiman alaihissalam yang sampai sekarang menjadi misteri, ya, tidak pernah diketemukan dan tidak pernah diceritakan kembali tentang singgasana Nabi Allah Sulaiman alaihissalam yang dibuat oleh bangsa jin pada waktu itu atas perintah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, guna menghakimi, atau untuk supaya Nabi Allah Sulaiman tatkala menghakimi orang-orang yang berbuat batil, mereka mengakui kejahatannya, dan orang-orang yang bersaksi tidak bisa berbohong, mereka betul-betul bersaksi tentang kebenaran. Itulah sekilas tentang bentuk dan sifat daripada singgasananya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam yang sampai sekarang menjadi misteri di dunia ini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.